Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4. Sebelum kita melanjutkan tema 4 subtema 2, kita awali kegiatan belajar dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Kita mulai dari pembelajaran 2. Pembelajaran 2, kalian akan disapa oleh Edo, si anak yang berkacamata di sini. Edo bertanya, pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, kemarin di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui jika di lingkungan kalian ada berbagai macam pekerjaan, ada bermacam-macam pekerjaan. Nah, adanya perbedaan tersebut harus kita hargai. Contohnya, di buku tema kalian, pembelajaran 2 halaman 59, ada gambar ilustrasi. Di situ ada Pak Made yang seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony yang duduk ini, dia kelihatannya adalah seorang penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Nah, Pak Made dan Pak Tony ini memiliki pekerjaan yang berbeda. Tapi, meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaiknya. Nah, sikap Pak Made dan Pak Tony ini jika dikaitkan dengan Pancasila, maka itu sesuai dengan sila kedua. Sila kedua Pancasila, ini dia lambangnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makna dari lambang sila kedua. Diperhatikan, lambang sila kedua ini adalah rantai. Jika dilihat, rantai ini terdiri dari rantai yang berbentuk lingkaran. Ini yang belum ditunjukkan, pakai kursor, lihat. Dan berbentuk persegi. Nah, ternyata jika diperhatikan bentuknya beda ya. Ada lingkaran dan persegi. Artinya apa? Kita pelajari. Mata rantai yang berbentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki, kaum laki-laki. Sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran ini adalah melambangkan perempuan. Artinya, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nih, selain itu, kenapa kok laki-laki dan perempuan? Artinya, walaupun seorang laki-laki itu tidak boleh merendahkan perempuan. Begitupun dengan perempuan. Perempuan yang hebat tidak akan pernah merendahkan kaum laki-laki. Laki-laki dan perempuan bersatu. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak boleh saling menghina. Laki-laki ngece perempuan, perempuan ngece laki-laki. Tidak boleh. Mata rantai ini terbuat dari besi yang kuat. Ini melambangkan bahwa setiap manusia jika bersatu maka akan kuat seperti rantai. Itu adalah arti dari lambang sila kedua. Jadi kalau minggu kemarin kalian mempelajari tentang lambang sila pertama yang berbentuk bintang. Sekarang lambang sila kedua itu adalah rantai. Diingat-ingat ya. Ini adalah arti lambangnya. Kemudian sekarang kita pelajari apa maksud dari sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap manusia setara dan sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Walaupun jabatannya, dia sebagai presiden, dia sebagai direktur, dia sebagai pemimpin,
dia sebagai kepala sekolah tidak boleh menghina atau mengejek yang pendidikan atau jabatannya di bawah. Semua manusia itu setara dan sejajar. Ingat, yang membedakan di mata Allah itu adalah ya ketakwaannya. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Beradab artinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi, pikirannya itu tidak neko-neko, rasanya tidak neko-neko, dan tindakannya juga tidak neko-neko. Tidak menghina, tidak mengejek, itu termasuk beradab. Anti penjajahan. Nah, penjajahan yang dimaksud itu bukan penjajahan yang dari luar negeri aja ya, bukan hanya Jepang, Belanda menjajah Indonesia. Contoh penjajahan ini seperti misalnya kejadian bullying. Di sekolah misal ada anak yang lebih besar menyuruh-nyuruh anak yang lebih kecil. Yang kecil takut. Nah, itu namanya juga penjajahan. Menjajah teman sendiri, itu tidak boleh. Dan arti yang keempat adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Yang selalu dibela itulah adalah yang benar, maka itu namanya berbuat adil. Harus selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jangan ada teman yang salah kok malah dibela. Itu namanya tidak benar dan tidak adil. Gak boleh yang seperti itu. Seperti di gambar ilustrasi ini ada Dayu dan Beni. Nah, mereka berkenalan. Walaupun mereka berbeda suku, tapi mereka tidak menghina dan berteman satu sama lain. Berbeda dengan kisah Dayu dan Dadu di halaman 61 bagian bawah, kalian akan melihat di situ ada gambar ilustrasi. Dayu kelihatan menangis. Dayu itu yang perempuan ini. Sedih. Kenapa? Karena dia diajak oleh Dadu. Di situ ada sebuah cerita. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Nah, Dayu ini adalah anak yang berasal dari Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini, Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Nah, yang seperti ini apakah boleh dilakukan anak-anak? Tidak ya. Jika kalian perhatikan di halaman 62, kalian akan menemukan beberapa soal. Nah, silakan kalian jawab. Sebelum kalian menjawab, perhatikan. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ingat, setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi tidak boleh saling mengejek. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Ingat, sila kedua Pancasila maknanya itu setiap orang setara dan harus selalu mengedepankan beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ejekan Dadu itu sangat tidak beradab karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Dayu. Hal itu tidak baik karena menyakiti perasaan Dayu. Jadi jangan diikuti ya. Oke, poin inti dari pembelajaran 2 itu adalah pembahasan tentang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu pembahasan kita. Itu berfokus kepada muatan pelajaran PKN. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3, kalian akan menemui ini di halaman 71 bagian bawah. Jadi berkata, aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk profesi apakah pekerjaan mereka. Mari kita pelajari.
Ayo membaca. Nah, kalian di halaman 72, kalian diminta untuk membaca. Perintahnya adalah bacalah teks dengan membaca senyap. Membaca senyap disebut juga membaca dalam hati. Jadi silahkan baca teks tersebut dalam hati ya. Oke. Berdasarkan buku tema halaman 72, kita mengetahui tentang proses pembuatan pensil. Nah, kalian lihat, ini ada contoh gambar pensil. Jika yang sudah baca pasti tahu proses pembuatan pensil. Nah, yang pertama, berwarna hitam di sebelah sini, abu-abu ya. Ini adalah grafit. Kalian perhatikan gambar hitam ini yang seperti arang. Ini adalah grafit. Dulu, sebelum ada pensil seperti sekarang ini, orang-orang melukis atau menulis itu menggunakan grafit. Tapi, kalau grafit murni itu bersifat licin dan mudah hancur. Maka, seiring perkembangan zaman, grafit dicampur dengan tanah liat supaya lebih kaku, lebih kuat. Nah, grafit ini yang tadinya berbentuk seperti arang batu ini kemudian dihancurkan. Nih, tahap yang pertama dihancurkan dan dicampur dengan tanah liat sehingga menjadi bubuk seperti ini. Jika sudah menjadi bubuk seperti ini, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah dibakar lama, yaitu 3 hari, pensil dibentuk panjang dan tipis. Nah, ini contoh yang sudah dibentuk bulat. Kalau dulu masih panjang dan tipis. Nah, kemudian dibungkus kayu. Nih, kayunya juga awalnya dibentuk kotak dulu, ditipiskan, digaris-garis, kira-kira mau seberapa. Sudah seperti ini sudah di dalamnya yang bolong-bolong ini, di dalamnya sudah ada grafit yang dicampur tanah liat yang tadi bentuknya bulat-bulat ini. Setelah itu dipotong-potong menjadi persatuan. Tek 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 tek, potong-potong. Kemudian kalau mau dibulat ya silahkan dibulat-bulat. Kalau mau dibuat kotak-kotak kayak pensil yang atas ini ya jadinya kotak-kotak, baru ditambahi dengan penghapus atau hiasan-hiasan yang lainnya. Ini adalah contoh pembentukan proses pensil yang berwujud kayu ya, yang bisa digeroki itu loh. Kalau sekarang seiring berjalannya waktu, pensil itu ada yang pensil mekanik, ada yang pensil bisa digoyang-goyang, dilenturkan, itu sudah pensil yang masa kini. Oke, lanjut. Ini ada proses dari awal, ilustrasi proses penebangan pohon yang kemudian diubah menjadi pensil. Nih, nomor 1, penanaman pohon dari yang kecil-kecil. Bibitnya dulu. Nomor 2, dipilih. Nomor 3, sudah besar pohon-pohonnya. Yang keempat, dipotong pohonnya. 5, dibuat menjadi gelonggongan, kayu gelonggongan. Diangkut ke pabrik, dipotong-potong menjadi lembaran, kemudian dipotong-potong lagi menjadi kecil-kecil, dipotong-potong terus menjadi lembaran yang tipis-tipis dan menjadi pensil. Kemudian apakah sudah kalau sudah jadi pensil gitu aja? Tidak, harus direboisasi. Selama proses itu harus terus digunakan atau dilakukan reboisasi. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon, seperti kertas, itu juga dibuat dari pohon. Terus meja, kursi, itu juga dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit yang baru dari tanaman yang sejenis.
Kalau kemarin yang dipapres itu adalah pohon mahoni, ya berarti nanamnya rupa pohon mahoni. Kalau kemarin yang ditebas itu pohon cemara, ya berarti nanamnya pohon cemara. Supaya apa? Supaya tetap terjaga kelestariannya. Besok kalau butuh cemara, ya berarti masih ada lagi, karena yang diproses itu diganti dengan pohon yang baru. Sama halnya dengan kalian yang suka menggunakan, misal kalian suka layang-layang, kalian menggunakan bambu, banyak motong bambu, tek 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 tek, tapi tunasnya kalian potong juga. Nah, nanti tidak ada yang punya pohon bambu, baru tahu rasa. Jadi nanti generasi penerus kita nggak tahu pohon bambu yang kayak gimana kalau semua dipakai dan tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Selain itu, kita juga harus menghemat penggunaan pensil. Hal tersebut sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Kalau pensil belum habis dipotong gawe dolanan, itu contoh yang tidak baik. Barang-barang yang kita butuhkan itu merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, beras itu adalah barang yang dihasilkan oleh petani, memanfaatkan sumber daya alam yaitu tanah yang diolah kemudian diberi bibit padi. Contoh yang lainnya, pengrajin. Pengrajin itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau pengrajin kayu, berarti dia memanfaatkan sumber daya alam kayu. Nah, coba tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Kalian bisa melihat di buku tema kalian halaman 73. Di situ kalian diminta untuk melengkapi tabel tentang jenis pekerjaan dan barang yang dihasilkan. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Buat tabelnya, kemudian lengkapi bagian yang kosong. Kalau kalian tidak bisa menggambarkan pekerjaannya, kalian tuliskan saja nama pekerjaan berdasarkan gambarnya. Misal di atas sendiri ada pekerjaan pengrajin kayu. Kalian tulis aja namanya pengrajin kayu. Kalau gambarkan nanti susah. Jadi ditulis namanya saja. Oke? Pekerjaan pengrajin kayu, barang yang dihasilkan apa, bahan asal bendanya itu apa, dan jenis sumber daya alam yang digunakan itu apa. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa tuliskan hari tanggal dan silahkan upload di Google Classroom. Sekian dari Bu Umri, semoga bermanfaat. Pesan-pesan terakhir dari Bu Umri, jaga kelestarian bumi kita dengan bijak menggunakan sumber daya alam. Ingat, kita hemat, itu berarti menjaga kelestarian bumi kita. Sekian dari Bu Umri, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Bu Umri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.